100%? 100%. Deal. Or to send you the details. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang tentara pasukan khusus bernama Luke yang saat itu disumpah atas jabatan barunya. Ternyata Luke tidak lanjut menjadi tentara melainkan dipindah tugaskan menjadi seorang sheriff. Hal itu dikarenakan ada satu desa yang dikuasai oleh kartel, bahkan sheriff sebelumnya sudah tewas dihabisi oleh kartel. Jadi petinggi militer dan polisi sepakat untuk menjadikan Luke sebagai sheriff di desa yang dimaksud. Karena mereka percaya kalau Luke pasti bisa menangani para kartel itu. Kebetulan sekali desa yang dimaksud adalah kampung halaman Luke sendiri yang ada di perbatasan Amerika-Meksiko. Dengan begitu sepertinya Luke akan lebih menguasai medan karena ia asli pribumi desa tersebut. Hari berikutnya terlihat Luke yang baru sampai di kantor dengan jabatan baru yaitu menjadi sheriff. Semua orang di sana sangat menyegani Luke, apalagi mereka tahu kalau Luke jebolan dari militer. Selang beberapa saat Luke mendatangi rumah pamannya. Terlihat si paman yang sangat bahagia tatkala melihat Luke yang kembali pulang ke kampung halaman dengan menjabat sebagai sheriff. Kemudian Luke bertanya di manakah adik wanitanya sekarang karena Luke sudah sangat lama tidak bertemu. Si paman menjawab kalau adik wanita Luke sedang kerja di Meksiko dan biasanya pulang sebulan sekali. Terungkap fakta semenjak kedua orang tua Luke tewas 10 tahun yang lalu, Luke menitipkan adik wanitanya kepada si paman. Sedangkan Luke sendiri harus pergi ke kota untuk daftar menjadi militer. Semenjak saat itulah Luke tak pernah kembali. Dan baru hari ini ia menginjakan kaki lagi di kampung halaman. Setelah mengobrol cukup lama dan memastikan adik wanitanya aman, Luke pamit kembali ke kantor. Sore harinya Luke dan rekannya yang bernama Johnny mendatangi salah satu rumah yang dicurigai sebagai pengedar barang haram. Ketika dibuka ternyata rumah itu adalah milik si nenek tetangga Luke saat dirinya masih kecil. Dengan sopan Luke meminta si nenek agar memanggilkan cucunya karena ia ada urusan penting dengannya. Tak lama cucu si nenek datang sehingga Luke bertanya apakah benar ia seorang pengedar. Cucu si nenek tidak mengaku, jadi Luke dan Johnny memberikan segera beberapa bukti. Luke meminta cucu si nenek agar menyerah saja dan ia berjanji akan meringankan hukumannya. Namun cucu si nenek malah kabur ke belakang rumah hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Tak lama Luke dapat memojokkan pengedar tersebut, namun si pengedar malah menodong Luke. Dengan tenang sekali lagi Luke berusaha meyakinkan si pengedar agar menyerah saja, namun malah inilah yang terjadi. Alhasil si pengedar alias cucu si nenek harus tewas di tangan Luke. 1 jam kemudian Luke berada di klinik untuk mengobati lengannya yang tadi terkena tembakan si pengedar. Perawat di sana meminta Luke agar menunggu sebentar, sebab si dokter masih dalam perjalanan. Tak berselang lama datanglah si dokter yang dimaksud dan ternyata dia adalah pacar Luke saat remaja yang bernama Alisa Gomez.
Saat bertemu, terlihat mereka berdua yang sama-sama kaku karena bagaimanapun mereka pernah mempunyai hubungan di masa lalu. Kemudian Alisa mencoba profesional mengobati lengan Luke yang terluka dan membuat perasaan Luke kembali bersemi. Selesai diobati, Luke memberanikan diri untuk meminta maaf karena di masa lalu ia telah meninggalkan Alisa. Jika hari besok tidak sibuk, Luke mengajak Alisa untuk makan siang dan apakah Alisa mau. Alisa yang memang masih menyukai Luke, ia pun menerima tawaran itu lalu mereka saling bertukar nomor ponsel. Sorry, but I have to go now. Thanks. Looks good. Keesokan harinya terlihat Luke yang sedang makan siang bersama dengan Alisa. Di sini mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing setelah tidak bertemu selama 10 tahun. Luke yang tidak bisa lagi membendung perasaan, ia pun langsung menyatakan cintanya. Luke bersumpah semenjak dirinya putus dengan Alisa dan menjadi pasukan khusus, ia tak pernah lagi berpacaran dengan wanita manapun. Ternyata hal itu juga sama dengan Alisa. Karena semenjak Luke pergi, dirinya tak pernah lagi berpacaran. Pada akhirnya mulai dari sini mereka pun resmi kembali menjalin hubungan. I miss that smile. Always being you, Shy. Thank you. 2 hari kemudian Luke mendapat laporan kasus baru tentang seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobil. Di sini Johnny berasumsi kalau sepertinya pria itu memang sengaja tewas dengan bundir. Namun Luke menyangkal karena ia yakin kalau pria tersebut tewas akibat dihabisi seseorang. Kemudian mereka lanjut menggeledah mobil pria itu untuk mencari informasi. Luke berhasil mendapatkan ponsel si pria sedangkan Johnny menemukan satu foto wanita. Saat dilihat, Luke dibuat syok karena wanita di foto tersebut tak lain adalah adiknya sendiri yang kata si paman sedang kerja di Meksiko. We'll get you a tow, sir. Jesus. Setibanya di kantor, Luke segera melihat lagi foto adiknya beserta mengecek ponsel pria yang ditemukan tewas. Terlihat di dalam ponsel itu banyak sekali foto adik Luke hingga akhirnya Luke berasumsi kalau pria itu pasti adalah pacar dari adiknya. Luke sangat berharap adiknya tidak dalam masalah dan ia berjanji akan segera mengusut tuntas atas kasus kematian pria tadi. Selanjutnya Luke mengecek lagi jasad pria itu sambil mencari informasi dari keterangan dokter otopsi. Di sini si dokter menjelaskan menurut hasil otopsinya pria itu tewas akibat ditembak di bagian kepala dengan 1 kali tembakan. Pria tersebut juga sedang dalam keadaan mabuk dan hanya itulah yang bisa si dokter temukan. Merasa kurang puas dengan hasil otopsinya, Luke pergi ke mobil korban untuk mengecek 1 kali lagi. Dari mulai kursi depan, Luke menggeledah dengan detail berharap dapat menemukan sesuatu. Hingga ketika Luke menyobek karpet bagasi belakang, ia pun berhasil menemukan 1 tas berwarna hitam. Saat dibuka, ternyata tas tersebut berisi gepokan uang yang jumlahnya mencapai 5 juta dolar. Dengan cepat, Luke segera mengamankan semua uang tersebut. Hari berikutnya, Luke kembali ke kantor lalu memberitahu Johnny dan 1 rekannya kalau ia berhasil menemukan 1 tas uang di mobil si korban penembakan. Luke yakin kalau ini bukan pembunuhan biasa, pasti ada sangkut pautnya dengan para kartel. Di sini Johnny menyarankan Luke agar sebaiknya menutup kasus itu saja. Karena jika berurusan dengan kartel, sheriff sebelumnya juga tidak selamat. Luke menjawab kalau dirinya tidak akan pernah menutup kasus ini. Ditambah adik wanita Luke yang merupakan pacar si korban belum ditemukan atau ada kabar. You're gonna get us both killed one day. I'm not trying to pull anything. Malam harinya terlihat Luke yang sudah berada di rumah dan hendak tidur. Tiba-tiba ponsel si korban yang dibawa oleh Luke menyala karena ada pesan masuk dari nomor atas nama Morris.
Dalam pesan itu, Morris bertanya kenapa dia lama sekali dan di mana sekarang uangnya. Luke berpura-pura jadi si korban lalu membalas kalau dirinya mendapat sedikit masalah namun semua uangnya tetap aman. Kemudian Morris meminta mereka bertemu saja karena kliennya sudah marah besar dan ingin segera uang itu diantarkan. Dengan semangat Luke menjawab ya dan sekarang juga ia akan OTW ke lokasi pertemuan. Singkatnya, Luke berhasil menjebak Morris lalu ia bawa ke kantor untuk diinterogasi. Dalam interogasinya, Luke bertanya siapakah klien yang Morris maksud dan semua uang itu siapa pemiliknya. Morris sama sekali tidak mau menjawab sebelum pengacaranya datang. Alhasil Luke jadi emosi dan langsung mencekik Morris. Beruntung Johnny segera masuk ke ruang interogasi lalu meminta Luke agar tenang. Kemudian interogasi itu dilanjutkan oleh Johnny yang berbicara secara baik-baik. Johnny memberitahu kalau teman Morris yang membawa uang itu sudah tewas beberapa hari lalu. Jika Morris tidak mau memberi informasi apapun, terpaksa mereka akan menangkap Morris dan dianggap sebagai tersangka utama kasus pembunuhan temannya. Hold on, unless you got something to say to us. Setelah diancam seperti itu, akhirnya Morris takut dan ia akan menjelaskan semuanya. Morris bersumpah kalau dirinya dan si teman yang sudah tewas hanya diperintah oleh kartel bernama Brandon untuk mengantarkan semua uang itu kepada seseorang. Namun karena ada acara keluarga, Morris tidak jadi ikut, sehingga yang berangkat hanya si teman seorang. Morris tidak tahu kalau temannya sudah tewas dan ia juga sama sekali tak mengetahui siapa yang menghabisinya. Kemudian Luke bertanya lantas apa hubungannya teman Morris dengan wanita bernama Sarah yang ada di foto dan di manakah dia sekarang. Morris menjawab kalau Sarah adalah pacar temannya namun ia sama sekali tak mengetahui di mana keberadaan Sarah sekarang. Pada akhirnya Luke akan menyamar sebagai teman Morris yang akan melanjutkan mengantar uang itu kepada klien Brandon si kartel bosnya Morris. Selang beberapa saat terlihat Luke yang sudah di perjalanan untuk bertemu dengan klien Brandon. Setibanya di sana, Luke mengatakan kalau ia adalah teman Morris yang diperintah untuk mengantarkan uang oleh Brandon. Si klien meminta Luke agar melempar tas tersebut dan setelah itu Luke boleh pulang. Namun Luke tidak mau karena ia akan bertanya dulu suatu hal. Luke menunjukkan foto Sarah adiknya sambil bertanya apakah si klien tahu di mana wanita ini sekarang. Si klien menjawab jika dirinya sama sekali tidak kenal dengan wanita itu, jadi sebaiknya Luke segera berikan semua uangnya. Pada akhirnya Luke memberikan satu tas berisi uangnya. Namun ketika dibuka ternyata isinya hanyalah kertas. Sontak si klien merasa ditipu, jadi ia mengerahkan para anak buahnya untuk menyerang dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Luke yang merupakan mantan pasukan khusus paling brutal, tentu ia dengan mudah dapat menghabisi mereka semua. Setelah itu Luke kembali ke kantor lalu menceritakan kejadian barusan kepada Johnny dan si paman yang kebetulan sedang ada di sana. Mendengar Luke sudah membantai klien Brandon, Johnny menjadi marah karena sekarang Brandon pasti tidak akan tinggal diam. Si paman juga bertanya kenapa Luke gegabah sampai berani melakukan hal itu. Padahal biarkan saja kasus ini ditutup. Luke menjawab jika pria yang dihabisi kemarin adalah pacarnya Sarah dan sekarang Sarah tidak tahu ada di mana. Luke takut Sarah ikut terlibat atau menjadi korban. Sehingga Luke akan terus mengusut kasus ini sampai Sarah ditemukan. Si paman meminta maaf karena setahu dirinya Sarah bekerja di Meksiko dan selalu pulang setiap 1 bulan sekali.
You know what? There's no time for that. Tak berselang lama, ponsel Luke dihubungi oleh nomor tak dikenal dan ketika diangkat ternyata itu adalah Brandon, si kartel ini orangnya. Brandon mengatakan kalau baru saja ia mendengar informasi tentang Luke yang sudah membantai kliennya beserta membawa semua uang Brandon. Brandon ingin semua uang itu kembali besok pagi, karena jika tidak Brandon akan mengambil secara paksa. Luke sama sekali tidak keberatan untuk mengembalikan semua uang Brandon, asalkan Brandon harus mencari tahu di mana keberadaan wanita bernama Sarah yang merupakan pacar anak buah Brandon. Sayangnya Brandon menolak karena ia tidak sedang bernegosiasi. Setelah panggilan itu dimatikan, Brandon merasa Luke tak akan mengembalikan uangnya. Jadi ia pun memerintah seorang pembunuh bayaran bernama Alec Bedog untuk menghabisi Luke beserta mengambil kembali semua uang Brandon. 100%. 100%. Deal. We'll send you the details. Selang beberapa saat ketika Luke di perjalanan pulang, tiba-tiba ia dihentikan oleh sekelompok kartel dari Meksiko. Mereka meminta Luke agar ikut karena bos mereka ingin berbicara sesuatu kepada Luke. Akhirnya Luke menuruti permintaan kelompok kartel itu, lalu ia pun dibawa ke suatu tempat. Tak lama Luke bertemu dengan bos kartel Meksiko yang diketahui bernama Fernando Carrillo. Fernando menjelaskan kalau dirinya adalah bos kartel musuh bebuyutan Brandon. Beberapa hari yang lalu Brandon telah mencuri uang darinya sebanyak $5 juta. Sekarang Fernando mendengar kalau uang itu berada di tangan Luke. Jadi sebaiknya Luke kembalikan. Luke menjawab kalau ia akan mengembalikan semua uang tersebut asal Fernando mau memberitahu siapa orang yang menghabisi kurir anak buah Brandon di dalam mobil beberapa hari yang lalu. Fernando berkata jujur kalau yang menghabisi kurir itu adalah dirinya. Karena si kurir akan memberikan semua uang Fernando kepada klien Brandon untuk ditukar dengan barang haram. Like two greedy pigs. Well, fancy if you don't share this meal with me. Selanjutnya Luke bertanya apakah Fernando kenal dengan pacar si kurir yang bernama Sarah. Fernando menjawab ya, dan dengan terpaksa ia juga telah menghabisi Sarah yang merupakan anak buah Brandon. Mendengar hal tersebut membuat Luke terdiam karena ia tak menyangka kalau Sarah adiknya sudah tewas. Akan tetapi Luke tak bisa membalas perbuatan Fernando di sini karena itu sama halnya dengan cari mati. Kemudian Luke berpura-pura setuju dengan apa yang Fernando inginkan dan ia akan memberikan semua uang itu besok malam. As I said before. Setelah Luke kembali ke mobil, ia dihubungi oleh Johnny yang memberitahu jika mereka telah berhasil menemukan Sarah dengan kondisi sudah tewas. Dengan cepat Luke pergi ke sana untuk melihat jasad adiknya. Setibanya di ruang jenazah, Luke hanya bisa menangis sejadi-jadinya di hadapan jasad Sarah. Luke meminta maaf karena selama ini ia telah meninggalkan Sarah. Kemudian Luke berjanji akan membantai semua kartel yang ada di desa ini, mau Brandon ataupun Fernando. Keesokan harinya Luke mendatangi TKP tempat Sarah ditemukan. Maksud kedatangan Luke ke sana untuk mencari barang bukti karena meskipun sudah tahu pelakunya adalah Fernando, namun Luke ingin diperkuat lagi dengan barang bukti. Tak lama Luke berhasil menemukan puntung cerutu langka dan hanya orang berduit saja yang bisa menghisap cerutu tersebut. Luke sempat berpikir bukankah kemarin Fernando tidak udud? Jadi siapakah orang yang telah menghisap cerutu tersebut? Kemudian Luke pergi sambil membawa puntung cerutunya. Setelah dari TKP, Luke pergi ke rumah si paman berniat untuk memberitahu kematian Sarah.
Akan tetapi setibanya di sana, Luke melihat si paman yang sudah ditodong oleh Alec Bedok, pembunuh bayaran suruhan Brandon. Di sini Alec Bedok meminta Luke agar menyerahkan satu tas uang milik Brandon, jika tidak si paman akan jadi korban. Luke berjanji pasti memberikan uang tersebut, namun sekarang posisi tasnya berada di dalam mobil. Alhasil Alec Bedok memerintah Luke untuk mengambil dulu tas itu sambil ditodong oleh anak buah Alex Bedok. Hingga ketika Luke berjalan keluar, si paman memberi kode dan inilah yang terjadi. Sayangnya Alex Bedok dan anak buahnya berhasil kabur. 10 menit kemudian terlihat si paman yang sedang diperiksa oleh dokter Alisa, pacar Luke, karena ditakutkan ada luka dalam. Alhamdulillahnya si paman tidak apa-apa dan hanya ada goresan kecil saja di jidat. Kemudian Luke meminta si paman dan Alisa agar pergi dulu ke Los Angeles, karena Brandon pasti datang lagi untuk memburu orang-orang terdekat darinya. Sedangkan Luke sendiri akan membereskan dulu semua masalah ini. Rencananya Luke akan meratakan kelompok Brandon yang selalu membuat masalah di desa ini, sekaligus dengan Fernando yang telah menghabisi Sarah adiknya. Mulai dari sini mereka berpisah. Si paman dan Alisa akan berkemas dulu untuk pergi ke Los Angeles, sementara Luke akan kembali ke kantor untuk melakukan persiapan. Yes. Send Deputy Reed with you. Beberapa jam kemudian terlihat si paman dan Alisa yang sudah bersiap untuk berangkat ke Los Angeles. Akan tetapi tiba-tiba mereka kembali didatangi oleh Alec Bedok, si pembunuh bayaran yang langsung menculik Alisa. Dengan cepat si paman menghubungi Luke untuk memintanya agar segera datang. Setibanya di sana, si paman memberitahu kalau Alisa telah diculik oleh Alec Bedok yang pastinya atas perintah Brandon. Di waktu yang sama, Brandon menghubungi Luke. Di sini Brandon meminta Luke agar datang ke hotel yang ada di ujung jalan sambil membawa semua uang itu. Jika tidak, maka dipastikan Alisa tak akan selamat. Akhirnya Luke bergegas pergi untuk menyelamatkan Alisa. Sebelum pergi ke hotel, Luke mampir dulu ke kantor untuk mengambil persenjataan dan satu tas uang. Johnny yang melihat Luke akan berperang, tentu ia pun menemani Luke, lalu mereka berdua pergi dari sana. Let's go. Di sisi lain terlihat Fernando yang sedang menghubungi seseorang. Si penelpon itu memberitahu kalau Luke akan menyerahkan uangnya kepada Brandon di hotel ujung jalan. Alhasil Fernando juga bergegas pergi ke sana. Di sini kita belum tahu siapa orang yang memberitahu Fernando semua itu. Adegan kembali pada Luke dan Johnny yang berhasil melumpuhkan satu penjaga di hotel. Luke bertanya di manakah Alisa, pacarnya disekap. Si penjaga yang ketakutan akhirnya mengatakan kalau Alisa disekap di lantai 3 di kamar dekat lorong. Setelah itu Luke dan Johnny memutuskan untuk berpisah. Luke akan pergi menyelamatkan Alisa, sedangkan Johnny akan menghabisi para anak buah Brandon yang lain. Selang beberapa saat Luke berhadapan dengan Alex Bedok, si pembunuh bayaran, jadi kita saksikan bersama. Setelah berhasil menghabisi Alex Bedok, Luke bergegas pergi ke kamar dekat lorong untuk menyelamatkan Alisa. Namun di sana Luke harus berhadapan lagi dengan satu penjaga dan inilah yang terjadi. Ketika akan membawa Alisa kabur, sayangnya Luke harus berhadapan lagi dengan tangan kanan Brandon. Luke meminta Alisa agar tetap stay di pojokan, sedangkan dirinya akan berduel dengan tangan kanan Brandon.
Di tengah baku tembak, datanglah Fernando yang langsung menghabisi tangan kanan Brandon. Kemudian Luke sengaja memanfaatkan Fernando agar membantunya melawan anak buah Brandon yang lain karena terus berdatangan. Tak lama, sayang sekali, Alyssa harus ditangkap oleh Brandon lalu dibawa lagi ke lantai atas. Melihat hal tersebut, Luke segera mengejar sambil membawa satu tas berisi uangnya. Kemudian Luke dapat mengejar Brandon yang sudah dalam posisi menodong Alyssa. Luke pun langsung melempar tas itu lalu ia meminta Brandon agar melepaskan Alyssa. Akhirnya Alyssa dilepaskan sambil didorong ke bawah hingga membuatnya menggelantung. Brandon sendiri berusaha kabur namun tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Fernando dan ia segera membawa kembali tas berisi uangnya. Di sisi lain, Alyssa sendiri berhasil Luke selamatkan sebelum jatuh ke lantai bawah. Selanjutnya, Alyssa mengajak Luke pergi karena semuanya sudah berakhir. Akan tetapi Luke menjawab belum sebab ia harus menghabisi lagi pembunuh adiknya yaitu Fernando. Kembali pada Fernando yang kini sedang berjalan santai untuk pergi dari sana sambil membawa satu tas berisi uangnya. Tanpa ia duga, Luke mengejar dan langsung menodongkan senjata. Fernando sempat bingung kenapa Luke menodong. Bukankah tadi ia telah membantu Luke dalam membantai Brandon dan pasukan? Luke menjawab kalau Sarah, wanita yang Fernando habisi, adalah adik kandung Luke. Jadi sudah sewajarnya Luke balas dendam. Tak ingin tewas di tangan Luke, Fernando pun bersumpah jika dirinya hanya diperintah oleh bosnya, namun tiba-tiba ternyata yang menghabisi Fernando adalah paman Luke. Di sini Luke bertanya kenapa si paman menghabisi Fernando, yang padahal tadi Fernando akan mengatakan tentang bosnya. Si paman menjawab kalau Luke jangan mau dibodohi. Karena mana mungkin kartel besar seperti dia mempunyai bos. Kemudian sambil berjalan menuju mobil, Luke terus saja mengawasi si paman karena ada yang aneh dari sikap pamannya itu. Di waktu yang sama, si paman pun mengeluarkan cerutu langka dan langsung mengudutnya. Seketika Luke ingat kalau ia pernah menemukan puntung cerutu itu di TKP pembunuhan Sarah. Luke pun mengatakan kalau ia tahu alasan si paman tadi menghabisi Fernando karena bosnya Fernando adalah si paman sendiri. It was you. Fernando worked for you. Mulai dari sini terjadi ketegangan sambil saling menodong. Ternyata selama ini yang menjadi bos kartel terbesar adalah paman Luke sendiri. Namun semenjak Luke datang, si paman mengutus Fernando untuk menggantikan posisinya sementara. Kemudian si paman meminta Luke agar tidak usah lebay dan jalani saja bisnis ini supaya mereka bisa sama-sama kaya. Akan tetapi yang Luke masalahkan bukan tentang bisnisnya, tapi kenapa si paman sampai menghabisi Sarah, adik Luke. Si paman meminta maaf karena Sarah telah mencuri uang $5 juta darinya atas perintah Brandon. Si paman juga bersumpah kalau Luke tidak mau bergabung dengannya, maka sekarang juga ia akan menghabisi Luke, namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya berkat bantuan dari Johnny, si paman berhasil Luke habisi. Di akhir film memperlihatkan Luke dan Alyssa sedang menaburkan abu kremasi Sarah. Sekali lagi Luke meminta maaf karena dulu ia telah membiarkan Sarah hidup dengan pamannya yang seperti Abu Jahal. Mulai saat ini Luke akan menikahi Alyssa dan meneruskan karirnya sebagai sheriff, sedangkan Alyssa sebagai dokter. Tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.